Halo dan selamat datang kembali. Oke, untuk hari ini kita bakal bedah tuntas dua konsep yang jadi inti banget dari sumber yang Anda kasih ke kami, yaitu Al-Quran. Betul. Dua kata ini mungkin sering Anda dengar, tapi maknanya dalam sekali. Hidayah atau petunjuk. Dan lawannya, dolalah atau kesesatan. Misi kita kali ini adalah mencoba mengerti. Apa sih sebenarnya petunjuk itu? Kenapa ada orang yang dapat dan ada yang tidak? Dan gimana Al-Quran menjelaskan hubungan rumit ini antara takdir Tuhan dan pilihan kita sebagai manusia? Oke, mari kita bongkar ini sama-sama. Tepat sekali, dan ini bukan sekedar soal hitam putih ya, benar atau salah. Sumber-sumber yang Anda berikan ini nggambarin hidayah dan kesesatan itu sebagai sebuah perjalanan. Sebuah proses dinamis. Sebuah perjalanan ya? Betul. Bayangkan Tuhan itu memberikan kita sebuah peta yang super detail menuju destinasi terbaik. Nah, perjalanan kita ini sepenuhnya bergantung pada apakah kita mau baca peta itu, atau kita malah melipatnya, masukin ke saku, dan coba cari jalan sendiri. Hahaha. Oke, pertanyaan besarnya yang akan kita jelajahi adalah gimana peta itu diberikan dan kenapa meskipun petanya sama, ada yang sampai tujuan dan ada yang malah tersesat. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Untuk memulainya, kita langsung ke ayat yang mungkin paling sering diucapkan di seluruh dunia, ya, setiap hari. Dari surat Al-Fatihah ayat 6. Yap. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang bikin saya selalu, terdiam setiap kali merenungkan ayat ini adalah, ini sebuah doa. Sebuah permohonan. Betul sekali. Bukan pernyataan, bukan klaim aku sudah di jalan yang lurus. Ini menunjukkan kalau manusia setiap saat itu butuh banget untuk minta petunjuk. Jadi petunjuk itu bukan sesuatu yang kita dapat sekali terus selesai, tapi sesuatu yang harus terus-menerus kita cari dan kita mohonkan. Betul. Dan kata mohonkan itu krusial. Ini menyeratkan hidayah itu adalah anugerah. Kalau kita gali lebih dalam di sumber-sumber ini, ternyata hidayah itu ada tingkatannya. Ada hidayah yang sifatnya universal, ya kayak insting seekor burung bikin sarang atau hukum alam. Oke, tapi ada tingkatan yang lebih spesifik yang jadi fokus kita, petunjuk melalui wahyu. Ini dijelaskan dengan gamblang di surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, zalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Perhatikan polanya. Al-Quran di sini disebut sebagai hudan, petunjuk, peta yang tadi kita bicarakan. Tapi ada frasa lanjutannya yang sangat penting. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Oke. Jadi, kitab ini adalah petunjuk, tapi ia baru benar-benar berfungsi, baru bisa terbaca bagi orang-orang yang punya kesadaran akan Tuhan. Tunggu dulu. Ini menarik sekaligus sedikit membingungkan. Kalau Al-Quran itu petunjuk, tapi hanya efektif untuk muttaqin, orang yang sudah bertakwa, bukankah itu terdengar agak eksklusif? Iya, seperti paradoks ayam dan telur gitu kan. Gimana seseorang bisa menjadi bertakwa kalau petunjuk untuk menjadi takwa baru bisa diakses setelah ia takwa. Seolah-olah Anda butuh kunci untuk masuk ke sebuah ruangan, tapi kuncinya ada di dalam ruangan itu. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini menjebak banyak orang. Kuncinya adalah memahami takwa bukan sebagai sebuah status final, tapi sebagai sebuah sikap hati, terbukaan untuk menerima kebenaran. Jadi, lil muttaqin bisa diartikan sebagai bagi mereka yang punya keinginan untuk menjaga diri dari kesalahan. Oke. Jadi, Al-Quran adalah petunjuk bagi siapapun yang membuka hatinya dan berkata, saya butuh panduan, saya nggak tahu jalannya. Sikap inilah kunci yang kita butuhkan untuk membuka petunjuk tersebut. Peta itu akan tetap jadi kertas bisu bagi orang yang merasa udah paling tahu jalan dan nggak butuh arahan. Jadi takwa di sini lebih ke soal kerendahan hati untuk mau dibimbing. Oke, itu jauh lebih masuk akal. Ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang sering jadi perdebatan. Siapa yang pada akhirnya dapat petunjuk? Di satu sisi ada usaha dan sikap hati manusia. Tapi di sumber-sumber ini juga ada unsur kehendak Tuhan yang kuat. Misalnya, di surah Yunus ayat 25. Ya, betul. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Frasa menunjuki orang yang dikehendakinya atau yahdi mayyashau ini, jujur saja, bisa terdengar seolah-olah semuanya sudah ditentukan, kayak undian acak gitu. Jadi, gimana kita menyeimbangkan ini dengan ide bahwa kita harus punya sikap hati yang benar? Nah, ini dia jantung permasalahannya. Kalau kita cuma ambil satu ayat itu, kesannya memang deterministik. Tapi Al-Quran harus dipahami secara holistik. Ayat itu dimulai dengan Wallahu yad'u, Allah menyeru. Panggilan ini sifatnya universal, untuk semua orang. Oke, untuk semua. Tapi petunjuk spesifik menuju jalan lurus diberikan kepada mayyasha'u, siapa yang dia kehendaki. Kehendak Tuhan di sini bukanlah kehendak yang sewenang-wenang. Ayat-ayat lain menjelaskan siapa yang Tuhan kehendaki untuk diberi petunjuk. Mari kita sambungkan dengan surah Al-Maidah, ayat 16. Baik. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Oke. Lihat, di sini dijelaskan siapa yang dikehendaki itu, yaitu manittaba'a ridwana, orang yang mengikuti keridoannya. Jadi, kehendak Tuhan itu sinkron dengan respons manusia. Ini seperti gema. Gema, ya? Tuhan memanggil, dan bagi mereka yang menjawab panggilan itu, yang berusaha mencari ridhonya, Tuhan akan membukakan jalan lebih lebar lagi untuk mereka. Ini adalah sebuah interaksi, sebuah tarian. Sebuah tarian antara panggilan ilahi dan respons manusia. Saya suka metafora itu. Jadi kehendak Tuhan itu bukan kayak saklar lampu yang dia nyalakan atau matikan seenaknya ya. Bukan. Tapi lebih seperti sebuah respons terhadap apa yang kita pancarkan dari hati kita. Kalau kita mencari, dia menunjuki. Kalau kita berpaling, nah ini membawa kita ke sisi sebaliknya. Apa sebenarnya kesesatan atau dolalah itu? Apakah itu sekedar ketiadaan petunjuk, seperti ruangan gelap, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Itu pertanyaan yang tepat. Dan sumber-sumber ini menunjukkan bahwa kesesatan, sama seperti petunjuk, juga merupakan sebuah proses. Mari kita lihat surah Ghafir ayat 34. Oke. Kadzalika yudhillullahu man huwa musyrifum murtab. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Dua kata sifat di sini sangat spesifik. Musrif, orang yang melampaui batas, boros dalam kemaksiatan, dan murtab, orang yang skeptis secara destruktif, yang selalu meragukan kebenaran tanpa niat mencari. Oke, jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah membiarkan sesat orang yang punya karakter-karakter ini. Ini bukan nasib buruk yang menimpa orang baik, tapi sebuah konsekuensi dari sikap dan pilihan mereka. Oke, kata kuncinya membiarkan sesat. Ini nuansa yang penting. Tapi kan ada ayat lain yang kedengarannya lebih keras, yang sering bikin orang bingung. Misalnya dari surah Al-A'raf, ayat 155. Ya. Tudillu biha man tasya'u wa tahdi man tasya'. Engkau sesatkan dengan ujian itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Betul. Sesatkan. Gimana kita memahami ini? Ini adalah salah satu konsep yang paling sering disalahpahami. Tapi jika kita kembali ke pola sebab akibat yang sudah kita bahas, maknanya menjadi jernih. Frasa Tuhan menyesatkan dalam konteks Al-Quran hampir selalu muncul sebagai akibat dari tindakan manusia terlebih dahulu. Oh, jadi ada pemicunya dulu dari manusia? Tepat. Manusia itulah yang pertama kali memilih untuk sombong, menolak kebenaran, atau melampaui batas. Tindakan menyesatkan dari Tuhan adalah sebuah konsekuensi ilahi. Sebuah penegasan atas pilihan yang sudah mereka ambil dengan keras kepala. Bisa diberikan analogi nggak biar lebih mudah dipahami? Tentu. Bayangkan Anda sedang berkendara di jalan yang lurus dan aman. Tiba-tiba Anda melihat banyak sekali rambu peringatan. Jalan buntu, bahaya jurang, putar balik. Oke, jelas sekali peringatannya. Jelas sekali. Tapi Anda mengabaikan semua itu. Anda malah menerobos palang pengaman. Tindakan Tuhan menyesatkan itu bukan seperti dia mendorong mobil Anda ke jurang. Bukan ya? Bukan, tapi lebih seperti dia setelah melihat semua pilihan sadar Anda untuk mengabaikan peringatan, seolah berkata, baik, pilihanmu sudah jelas. Silakan lanjutkan perjalananmu tanpa palang pengaman itu. Wow. Palang pengaman, fitrah, akal sehat, itu dihilangkan sebagai konsekuensi dari pilihan Anda. Anda dibiarkan untuk menghadapi hasil alami dari jalan yang Anda pilih sendiri. Wow, analogi itu sangat membantu.
Jadi bukan didorong ke jurang, tapi dibiarkan menghadapi konsekuensi dari pilihan nekat kita sendiri. Betul. Ini memperjelas bahwa ada faktor internal yang sangat kuat. Tapi sumber-sumber ini juga menyinggung faktor eksternal kan, sang antagonis utama, yaitu iblis. Nah, betul loh. Dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, sumpahnya sangat jelas. Pasti aku akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini kan menambahkan dimensi lain. Perjalanan ini bukan cuma soal pergulatan batin, tapi juga ada musuh yang aktif menggoda dan menarik kita keluar jalur. Tepat. Ini mengubah perjalanan mencari hidayah dari sekedar pencarian pasif menjadi sebuah jihad, sebuah perjuangan aktif. Di dalam diri kita ada tarikan ke arah kebaikan, fitrah dan akal. Oke. Dari luar ada panggilan Tuhan melalui wahyu, tapi di saat yang sama ada bisikan hawa nafsu dari dalam dan godaan iblis dari luar. Jadi, kita berada di tengah-tengah medan tarik-menarik ini. Pilihan kita setiap hari menentukan kita lebih condong ke tarikan yang mana. Jadi kalau kita rangkum sampai di sini, panggungnya jadi sangat kompleks ya. Ada panggilan Tuhan, ada sikap hati kita, ada konsekuensi dari pilihan kita, dan ada juga godaan eksternal. Ini semua membawa kita ke pertanyaan puncak untuk Anda pendengar kami. Tuhan berkehendak, tapi manusia juga bertanggung jawab. Gimana cara kita melihatnya biar nggak pusing? Jawabannya, seperti banyak kebenaran besar lainnya, bukan pilih salah satu, melainkan keduanya bekerja bersama dalam sebuah sistem yang canggih. Keduanya ya, paradigma yang ditawarkan Al-Quran adalah Tuhan dengan kehendaknya menciptakan sebuah panggung di mana pilihan manusia itu berarti dan punya konsekuensi nyata. Oke, dia menyediakan jalannya, memasang rambu-rambunya melalui wahyu, lalu memberikan kita kapasitas akal dan kehendak bebas untuk memilih. Penegasan tentang ini ada di surah An-Naml ayat 92. Ya, Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Lihat betapa kuatnya ayat ini. Hasil akhirnya, baik manfaat petunjuk maupun kerugian kesesatan dikembalikan sepenuhnya pada individu. Li nafsih, untuk dirinya sendiri. Bahkan, peran seorang nabi pun ditegaskan hanya sebagai pemberi peringatan, bukan penentu nasib. Penekanan pada untuk dirinya sendiri itu terasa sangat personal dan memberdayakan. Dan ada satu lagi ayat yang sepertinya merupakan penegasan paling lugas soal kebebasan memilih ini, dari surah Al-Kahfi, ayat 29. Nah, itu dia. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Maka barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sangat jelas. Wah, ini sih lugas sekali ya, tidak ada area abu-abu di sini. Pilihan diserahkan sepenuhnya. Tentu ayat lanjutannya menjelaskan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Tapi momen memilih itu sendiri adalah milik kita. Betul. Jadi bisa dibilang kehendak Tuhan yang paling utama adalah untuk memberi kita kehendak bebas. Persis. Kehendak mutlak Tuhan adalah menciptakan sebuah sistem di mana makhluknya bisa memilih secara tulus. Dia tidak ingin disembah oleh robot yang diprogram. Oke. Dia menginginkan cinta, ketaatan, dan respons tulus dari makhluk yang sadar akan pilihannya. Jadi, hidayah adalah undangannya yang penuh kasih, dan kesesatan adalah konsekuensi logis dari menolak undangan itu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan ini, gambarannya jadi utuh. Hidayah itu bukan tiket lotre yang jatuh dari langit, tapi cahaya dan peta jalan yang ditawarkan Tuhan. Cahaya ini akan paling terang menyinari hati yang terbuka, hati yang rendah hati untuk mencari, hati yang mutakin. Betul sekali. Sebaliknya, dalalah atau kesesatan bukanlah hukuman acak. Ia adalah kondisi di mana seseorang dibiarkan berjalan di dalam kegelapan yang ia pilih sendiri sebagai akibat dari kesombongan, penolakan, atau sikap melampaui batas. Benar-benar sebuah tarian yang dinamis antara anugerah Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Tarian itu metafora yang sangat pas. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, mari kita kembali ke titik awal kita,
ke doa yang paling sering kita ucapkan. Oke. Dalam surah Al-Fatihah, doanya berbunyi ihdina, tunjukilah kami. Bentuknya jamak, komunal. Bukan ihdini, tunjukilah aku. Doa yang paling fundamental ini justru tidak diucapkan secara individualistis. Benar juga ya. Coba deh, renungkan ini. Mengingat bahwa perjalanan mencari petunjuk ini sangat personal, kenapa doanya justru bersifat komunal? Apa implikasinya? Apakah ini sebuah isyarat bahwa menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap di jalan yang lurus, itu sebenarnya adalah sebuah tanggung jawab kolektif? Wow! Bahwa kita tidak bisa sampai tujuan sendirian dan bahwa petunjuk sejati mungkin baru ditemukan saat kita berjalan bersama-sama. Ini mungkin bisa mengubah cara kita memandang peran kita di tengah keluarga dan masyarakat.